Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tentang harmoni keberagaman di Indonesia. Pertama yaitu tentang harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama yaitu adalah harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Yaitu apa itu? Keberagaman sosial merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keanekaragaman atau perbedaan dalam masyarakat tertentu. Apa aja keberagamannya? Yaitu adalah keberagaman suku, agama, dan ras. Yang kedua yaitu adalah keberagaman budaya. Apa keberagaman budaya itu? Keberagaman budaya yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan kekayaan bangsa Indonesia yang tampak dari keanekaragaman budaya daerah masing-masing. Keanekaragaman budaya daerah memiliki ciri khas masing-masing, yaitu berupa apa saja? Yang pertama adalah berupa pakaian adat, yang kedua yaitu rumah adat dan tarian adat atau tari tradisional. Dalam menghadapi keberagaman, kita harus bersikap yaitu tidak memandang rendah suku, ras, agama, golongan, dan budaya. Yang kedua yaitu tidak menganggap suku dan budayanya yang paling tinggi atau yang paling baik. Yang kedua yaitu adalah harmoni dalam keberagaman ekonomi masyarakat. Apa itu? Yaitu adalah taraf kehidupan masyarakat Indonesia berbeda-beda. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Perbedaan taraf kehidupan tersebut sesuai dengan tingkat penghasilan, pekerjaan, jabatan, dan latar belakang pendidikan. Sikap-sikap yang dikembangkan dalam menghadapi harmoni keberagaman ekonomi masyarakat yaitu adalah tenggang rasa atau saling menghargai. Yang kedua yaitu mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga yaitu adalah harmoni dalam keberagaman gender. Apa gender itu? Gender adalah karakteristik laki-laki dan perempuan yang terbentuk dalam masyarakat. Sikap yang harus dikembangkan untuk mewujudkan harmonisasi dalam keberagaman gender yaitu yang pertama, menghargai orang lain sesuai hak dan kewajiban. Yang kedua yaitu adalah memahami bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan lainnya. Yang B yaitu permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Apa saja? Yang pertama yaitu adalah masalah sosial budaya. Yang A yaitu faktor penyebab masalah sosial. Kita membahas dulu tentang faktor penyebabnya ya. Masalah sosial itu suatu kondisi yang dapat muncul karena keadaan masyarakat yang tidak ideal. Misalnya kebutuhan dalam masyarakat tidak terpenuhi secara merata. Masalah sosial yang pertama yaitu faktor psikologis. Contohnya adalah anggota masyarakat yang emosi karena banyaknya beban pekerjaan yang ditanggung, sehingga mengakibatkan terjadinya konflik dalam masyarakat.
Faktor biologis dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial. Contohnya yaitu penyakit menular yang menyebabkan aktivitas sosial masyarakat terganggu. Di sisi lain, penyakit menular dapat tersebar akibat kurangnya fasilitas kesehatan yang layak. Yang ketiga yaitu adalah faktor ekonomi. Apa saja faktor ekonomi itu? Itu disebabkan oleh tingkat penghasilan dan pekerjaan. Yang kedua, faktor ekonomi menyebabkan masalah pengangguran dan kemiskinan. Permasalahan ini akan mengakibatkan anggota masyarakat rentan melakukan tindak kriminal. Yang keempat yaitu adalah faktor budaya. Faktor budaya dapat memicu timbulnya masalah sosial. Masalah sosial karena faktor budaya, contohnya yaitu kenakalan remaja dan narkoba. Masalah tersebut dapat terjadi sebagai akibat dari masuknya budaya asing. Bangsa Indonesia dapat menyaring budaya asing tersebut sesuai kepribadian dan nilai-nilai Pancasila. Yang B yaitu macam-macam masalah sosial budaya. Yang pertama yaitu kenakalan remaja. Yang kedua adalah narkoba. Yang ketiga yaitu kemacetan, dan yang terakhir adalah kesehatan. Yang kedua yaitu masalah ekonomi. Yang A, faktor penyebab masalah ekonomi. Yang pertama adalah kemiskinan. Yang kedua, sifat manusia selalu tidak merasa cukup. Yang ketiga, kurangnya lapangan pekerjaan. Yang keempat, aksi menimbun bahan pokok. Yang B yaitu macam-macam permasalahan ekonomi. Yaitu yang pertama adalah tingginya tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua yaitu adalah meningkatnya jumlah pengangguran. Pengangguran pada umumnya disebabkan jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Yang ketiga yaitu adalah masalah gender. Yang A, menginalisasi perempuan. Apa artinya? Yaitu adalah perempuan memiliki ruang gerak terbatas dibanding dengan laki-laki. Kondisi ini bisa disebabkan karena adanya faktor adat istiadat, kebiasaan masyarakat, dan budaya yang belum mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua yaitu adalah subordinasi. Subordinasi terhadap perempuan adalah anggapan bahwa perempuan itu emosional, berakibat munculnya sikap menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting atau menomorduakan. Yang ketiga yaitu adalah stereotip. Apa stereotip itu? Itu adalah pemberian label atau cap kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat. Contohnya adalah perempuan dianggap sebagai ibu rumah tangga, jadi tidak diizinkan untuk bekerja atau mencari nafkah. Untuk penugasannya, kalian identifikasi faktor penyebab dan akibatnya dari permasalahan dalam aspek sosial budaya, ekonomi, dan gender. Tuliskan sesuai dengan tabel tersebut ya. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.